Pentingnya kemampuan komunikasi. Komunikasi adalah kunci yang membuka pintu pemahaman dan kedekatan antar manusia. Apa itu kemampuan berkomunikasi? Kemampuan berkomunikasi adalah keterampilan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Ini termasuk mendengarkan dengan empati, berbicara dengan penuh pengertian, dan berinteraksi dengan bahasa tubuh yang tulus. Ya, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang definisi kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan informasi secara efektif kepada penerima. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk verbal, nonverbal, dan interaktif. Kemampuan komunikasi yang baik dapat membangun hubungan yang positif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini, verbal sendiri adalah bahasa yang digunakan, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan. Yang kedua ada nonverbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak mata yang mendukung pesan verbal. Yang ketiga ada interaktif, kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada alasan mengapa kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Alasan yang pertama adalah membangun hubungan yang kuat. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa memahami orang lain lebih dalam dan menciptakan ikatan yang erat. Yang selanjutnya ada penting di dalam dunia kerja. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita bekerja sama dengan lebih baik, sehingga mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada menjadi pemimpin yang lebih baik. Seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan peduli akan bisa menginspirasi serta memotivasi tim. Manfaat di kehidupan pribadi yaitu meningkatkan kedekatan, komunikasi yang jujur dan terbuka, membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang-orang yang kita cintai. Terus menghindari konflik dengan saling mendengarkan dan memahami banyak masalah bisa diselesaikan sebelum berkembang dan menjadi konflik yang besar. Manfaat komunikasi di lingkungan perkuliahan yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman akademis, kemampuan bertanya dan berdiskusi secara efektif dengan dosen dan teman supaya membantu mahasiswa memahami materi kuliah dengan baik. Menyampaikan ide atau pendapat dalam diskusi kelas juga membantu memperdalam wawasan. Kolaboratif yang efektif, yaitu komunikasi yang baik mempermudah kerjasama dan tugas kelompok atau proyek. Mahasiswa dapat membagi tugas dengan jelas, menghindari miskomunikasi, dan memastikan semua anggota berkontribusi. Lalu membangun relasi yang kuat, itu kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan mahasiswa membangun jaringan pertemanan dan hubungan profesional dengan dosen serta staf kampus. Relasi ini penting untuk dukungan akademik dan peluang karir di masa depan. Lalu meningkatkan kepercayaan diri, itu komunikasi yang efektif di kelas, baik saat presentasi atau bertanya, membantu meningkatkan rasa percaya diri. Semakin sering berkomunikasi, semakin terbiasa mahasiswa dalam mengekspresikan pendapatnya di depan umum. Menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam lingkungan perkuliahan, konflik ini bisa muncul baik dalam kelompok tugas maupun dalam interaksi sehari-hari. Komunikasi yang efektif memungkinkan mahasiswa menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan penuh pengertian. Terus yang terakhir, mempersiapkan dunia kerja. Mahasiswa yang mengasah keterampilan komunikasi selama perkuliahan akan lebih siap menghadapi dunia kerja, di mana kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dengan rekan kerja, klien, dan atasan. Lalu komponen penting dalam komunikasi itu mendengarkan aktif. Mendengarkan bukan hanya untuk merespon tetapi untuk memahami. Ya, terus yang kedua, bahasa tubuh. 55% komunikasi berasal dari ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh. Lalu yang ketiga, verbal. Pemilihan kata, intonasi, dan kejelasan dalam berbicara. Strategi kemampuan komunikasi mahasiswa. Menerapkan prinsip-prinsip komunikasi, mempelajari dan menerapkan prinsip komunikasi yang terefektif dengan aktif, menyampaikan pesan-pesan dan memberikan aktivitas
secara online, berlatih secara rutin, mengikuti kegiatan-kegiatan yang membuat kemampuan komunikasi seperti presentasi, debat, dan diskusi. Memperluas jaringan pertama, berental kepada orang baik dan di dalam mampu luar dan kampus untuk meningkatkan berinteraksi dengan berbagai orang yang baik dan tidak maupun di luar kampus untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi: praktik mendengar aktif, fokus pada pembicara, hindari intervensi dan berikan kemampuan kebalikan. Perhatikan bahasa tubuh, selalu unjukkan keterbukaan dengan konsumen yang positif dan kontak mata asal ketempuan dan manusia. Menulis dengan jelas dan ringkas membantu dalam menyiapkan informasi dengan efektif.